Salam pemirsa, hari ini kami akan sajikan ulasan tentang perpecahan politik global pola tiga dunia muncul kembali. Belum lama ini, Menke Amerika Serikat dan Gubernur Bank Dunia yang diangkat oleh Amerika Serikat menyampaikan pidatonya, menyatakan akan merombak sistem keuangan global. Pada 13 April lalu, dalam suatu rapat yang diadakan oleh wadah pemikir Amerika Serikat, yakni Atlantic Council, Menke Amerika Serikat, Janet Yellen, mengimbau kepada seluruh lembaga ekonomi utama dunia agar melakukan reformasi, serta menyatakan perang Ukraina menandakan perlu dilakukannya perombakan terhadap IMF dan lembaga lainnya. Di antaranya salah satu poin penting adalah merombak mekanisme IMF. Dalam hal ini perombakan ditujukan terhadap Rusia, Tiongkok, Brasil, dan India yang diterima sebagai negara investasi. Poin penting kedua adalah hendak mengeluarkan Rusia dari kelompok G20. Gubernur Bank Dunia David Malpass mengincar Tiongkok dengan mengatakan mengurangi ketergantungan terhadap RRT adalah hal baik bagi semua pihak. Kedua lembaga ini adalah dua pilar besar keuangan dunia. Bank Dunia dikuasai oleh Amerika. Amerika Serikat sendiri juga merupakan pemegang saham terbesar IMF dan memiliki hak veto, tapi direkturnya diangkat oleh Uni Eropa. Sekarang IMF dan Bank Dunia telah menyatakan serempak, berarti Amerika Serikat telah mempersiapkan diri. Globalisasi akan berakhir pada 2022, masyarakat internasional akan menjadi dunia multipolar. Perpecahan politik halangi globalisasi ekonomi. Karena Gedung Putih kembali menjamin tidak akan terjun langsung dalam perang Rusia-Ukraina, dengan demikian pengamat Amerika Serikat tidak mencemaskan meletusnya Perang Dunia Ketiga. Pada saat ini hal penting yang paling diperhatikan beralih menjadi pola politik global pasca perang akan mengalami perubahan seperti apa. Era 1990-an pasca runtuhnya Uni Soviet, globalisasi pun menjadi tren dunia. Proses terbentuknya globalisasi secara garis besarnya yaitu langkah pertama adalah globalisasi ekonomi. Dalam hal ini seluruh negara di dunia telah menaiki gerbong peradaban materi negara barat, negara manapun itu, dari ibu kota sampai desa dan pelosok miskinnya adalah penikmat hasil lancar tanpa halangan. Langkah kedua adalah globalisasi masyarakat, seperti menerima konsep kebebasan berbicara, kebebasan berimigrasi, dan kebebasan pribadi yang diusung Barat dan di Beijing terutama terwujud menjadi kebebasan seks. Anak gunung dan kaula muda kelahiran keluarga kelas atas di perkotaan akhirnya berkesempatan untuk duduk bersama menikmati kopi, oleh karena itu juga sangat disambut baik. Walaupun globalisasi ekonomi memicu kesenjangan kaya miskin yang semakin menganga di setiap negara, tetapi di saat yang sama juga telah menciptakan banyak orang kaya juga berjibun kalangan menengah. Namun demikian, di Amerika Serikat, pelaku bisnis manufaktur dan pemilik lahan pertanian pada sekitar 2014 setelah dimulainya masa jabatan kedua Obama, baru menyadari bahwa dirinya mereka telah menjadi korban globalisasi dan mulai menentang. Ketika mereka sedang mencari politisi yang sedang mewakili aspirasi mereka, muncullah Donald Trump di saat yang tepat. Sejak Eropa dan Amerika Serikat memaksa program energi hijau pada KTT iklim PBB mengalami tantangan dari Tiongkok, Rusia, Australia, India, dan lainnya. Telah disimpulkan dunia akan berubah dari monopolar didominasi Amerika Serikat menjadi dunia yang multipolar. Pasca meletusnya perang Rusia-Ukraina, Amerika Serikat dan Eropa mulai menerapkan berbagai sanksi menyeluruh terhadap Rusia. Terakhir membuat Uni Eropa terjerumus ke dalam perpecahan akibat ketergantungan energi mereka pada Rusia khususnya gas alam. Hal ini cukup membuktikan menyatukan dunia di bawah satu sistem ekonomi dan pada akhirnya mewujudkan liberalisme besar di bawah sistem politik tunggal hanyalah semacam angan-angan. Apakah perang Rusia-Ukraina memberi pertanda berakhirnya globalisasi di era pasca perang dingin ini? Pengamat barat yang senantiasa mendukung globalisasi sekarang mau tidak mau harus menghadapi fakta pecahnya dunia, tapi pandangan mereka ada perbedaan kecil dalam hal yang sama. Pertama, kelak aliansi negara akan terpecah berdasarkan ideologi. Contohnya ekonom Bertelsmann Stiftung Jerman bernama Cora Jungblut menilai, saat ini dunia telah terbagi menjadi dua kubu ekonomi yang sama sekali berbeda. Kubu pertama adalah pasar ekonomi demokratis, UE, Amerika Serikat, dan seluruh Amerika Utara, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Oseania. Dan kubu kedua dibentuk oleh negara otoriter, Tiongkok,
Rusia, dan rekan dagang pentingnya. Ia menekankan, di sini yang kita lihat adalah kembalinya geopolitik. Dan perkembangan ini juga menyebabkan deglobalisasi, yaitu upaya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada negara yang berprinsip berbeda. Pandangan ini sebenarnya telah mengabaikan tujuan terpenting didorongnya globalisasi oleh negara barat dulu. Perekonomian negara demokrasi barat kecuali Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan sedikit negara lain. Baik pasar yang dibutuhkan negara tersebut bagi produk yang dihasilkannya, maupun energi yang dibutuhkan oleh negara tersebut, itu hampir seluruhnya sangat tergantung pada luar negeri. Mulai zaman kolonial, mereka harus mengandalkan negara yang berbeda ideologinya untuk mendapatkan energi atau membuka pasar. Dan karena kebutuhan ekspansi pasar dari dalam seperti inilah yang telah menimbulkan dorongan globalisasi pada negara barat. Hanya saja dalam proses berinteraksi dengan negara-negara di dunia, negara barat merasa jika seluruh negara di dunia berubah menjadi satu ideologi yang sama, maka interaksi satu sama lain akan menjadi jauh lebih mudah. Maka timbullah tuntutan untuk mengglobalkan nilai-nilai dan sistem politik yang pada akhirnya berubah menjadi Eropa dan Amerika Serikat, mendorong lahirnya revolusi warna bagi negara lain. Maka dari itu, membagi hubungan kerjasama ekonomi berdasarkan ideologi pada akhirnya mungkin akan membuat Amerika Serikat dan Eropa mengikat tangan dan kakinya sendiri. Jerman saat ini sedang pusing tujuh keliling memikirkan dari mana memperoleh sumber daya energi di masa mendatang. Kedua, restrukturisasi berdasarkan kebutuhan akan keadilan. Dr. Gallup, Direktur Eksekutif Institut Analisis Keamanan Global yang berbasis di Washington, D.C., spesialisasinya adalah strategi, geopolitik, terorisme, Timur Tengah, dan keamanan energi yang selama ini memendam kritik terhadap globalisasi baru-baru ini menyampaikan pandangannya. Ia mengkritik Amerika Serikat telah melemparkan bom nuklir finansial memberi sanksi kepada Rusia, tapi sebaliknya malah telah melukai diri sendiri dan kehilangan posisi hegemoni mata uang dolar Amerika Serikat. Sistem mata uang dunia akan menjadi sangat bervariasi. Seiring dengan hal itu, dunia juga akan terbagi menjadi 3 kelompok negara. Kelompok pertama adalah Barat dan anggota klub elit seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Kelompok kedua adalah negara revisionisme yang diketuai oleh Tiongkok dan Rusia. Negara-negara ini berharap dapat membentuk sistem internasional yang lebih adil agar negara lain tak lagi hidup di bawah kendali negara Barat. Kelompok ketiga adalah kondisi mayoritas negara lain non-blok. Negara non-blok adalah yang paling banyak menuai manfaat dari globalisasi. Mereka berharap untuk tidak mendapatkan tekanan dari negara besar dalam sistem globalisasi, dapat berdagang bebas dengan berbagai negara. Ini mungkin sedikit banyak akan menjadi kerangka baru distribusi kekuatan global. Secara garis besar mendekati peta politik global di masa mendatang, hanya saja selain Jepang, interaksi ekonomi antar Singapura dan Korea Selatan dengan Tiongkok lebih banyak. Sebagian besar waktu, kedua negara itu akan menjauh di antara dua kubu, hanya akan dipaksa menyatakan sikap pada saat konflik kedua kubu meruncing. Selebihnya sekitar 3/5 negara berada di dalam kondisi tidak beraliansi. Mereka bertindak berdasarkan kepentingan. Seiring dengan semakin dekatnya hasil perang, tulisan tentang refleksi globalisasi bakal terus bermunculan. Ada yang menyanyikan lagu duka bagi globalisasi, ada yang mengakui geopolitik akan mengakhiri hayalan globalisasi, ada juga yang berharap membantu tatanan dunia baru, berharap Biden bersekutu dengan Inggris, Prancis, dan Jerman untuk menyelamatkan globalisasi dan membangun New World Order. Ada juga yang mendapati dalam hal pernikahan, keluarga, jenis kelamin, dan kecenderungan seksual. Semakin lama semakin besar perbedaan nilai-nilai arus utama pada negara berpendapatan rendah dibandingkan negara berpendapatan tinggi. Akan tetapi, karena negara non-blok banyak jumlahnya, diperkirakan bahwa teori dunia ketiga yang dilahirkan oleh Samir Amin yang merupakan penganut Marxisme sekaligus pelaku sosialisme akan sangat diminati. Segenap perkembangan sejati semua negara yang berkembang terlambat dan negara pinggiran bukan untuk melampaui utilitarianisme mencapai kemakmuran negara yang pro-kapitalis, melainkan ada tujuan lain, yakni di atas fondasi melepaskan keterkaitan dengan negara inti, mewujudkan interaksi dan transaksi yang setara di dalam regional demokrasi ekonomi di atas makna sosialisme. Juga dengan kata lain dari segi ideologi, dunia di masa mendatang akan menjadi lebih fantastis. Kaum sayap kiri Amerika Serikat dan Eropa
akan mewujudkan berbagai macam mutasi teori sayap kiri baru dan Marxisme budaya yang oleh Tiongkok disebut sebagai Marxisme fundamental, yang memiliki sumber asal yang sama dengan teori anti-kolonialisme dari negara Amerika Latin dan Afrika. Maka ramalan The End of History The Last Man oleh Prancis Fukuyama akhirnya akan tamat. Dilihat dari sudut pandang geopolitik adalah munculnya kembali konflik tiga peradaban yang telah bermutasi. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.